Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend, dan ternyata pemerintah Singapura mulai melepas saham ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah sebaiknya kita join? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita akan baca dulu artikel dengan judul Pemerintah Singapura lepas 15,7 juta saham dari MTEL. Jadi pemerintah Singapura sebelumnya merupakan salah satu pemegang saham MTEL yang ketiga terbesar. Dan bisa kita baca di sini, pemerintah Singapura merupakan pemegang saham terbesar ketiga dari MTEL setelah Telkom sebagai pengendali. Dan saat ini coba kita lihat secara teknikal bagaimana pergerakan dari saham MTEL yang mulai dilepas pemerintah Singapura ini. MTEL bisa kita lihat secara pergerakan saat ini sudah mulai downtrend. Dari sebelumnya masih sangat uptrend setelah berhasil break garis EMA 50-150, tapi jika kita lihat mencoba untuk break 790 gagal break. Dari pertengahan September sampai saat ini MTEL terus bergerak turun, dan satu minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit dan break 685 masih belum berhasil break. Jadi walaupun hari Jumat kemarin sempat naik menyentuh garis EMA 150 di harga 700, MTEL belum berhasil break resisten 685. Dan di bawahnya ada support 660. Dan cara pergerakan MTEL saat ini menurut saya masih belum oke, karena sudah mulai bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, penurunan hari Jumat malah terlihat ada akumulasi. Sedangkan asing masih terus distribusi saham MTEL ini. Jadi untuk MTEL, apabila mau entry, menurut saya saat ini sebaiknya wait and see dulu, karena resisten 685 satu minggu terakhir ini lumayan kuat, dan di atasnya sudah dekat resisten di EMA 150 di harga 700. Jadi walaupun ternyata minggu depan MTEL berhasil naik di atas 685, tapi mencoba untuk break harga 700 beberapa kali masih gagal, saya lihat MTEL masih ada potensi untuk lanjut turun menuju harga 660. Jadi untuk MTEL saat ini apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu. Lihat mulai ada akumulasi kembali baru coba ikutan entry, atau lebih oke tunggu MTEL berhasil break garis EMA 150 atau harga 700 untuk saat ini baru coba ikutan entry, karena kita lihat sebelumnya beberapa kali mencoba break garis EMA 150 dan garis EMA 50 gagal break, tapi setelah berhasil break MTEL mulai uptrend. Jadi paling aman tunggu sudah berhasil break dulu baru coba ikutan entry kembali. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham SI yang hari Jumat masih naik 4% lebih ke harga 795. 2 minggu terakhir ini ESA memang masih kesulitan untuk break resisten di 800. Jadi sempat gagal break dan melemah kembali mengetes garis EMA 150 di harga 730. Bisa kita lihat ESA masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dari cara pergerakan ESA sebenarnya saat ini masih oke, masih bergerak uptrend karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Dan ESA merupakan salah satu saham yang sudah masuk ke watchlist kami bareng teman-teman member pada 2 minggu yang lalu. Pada saat live streaming kami sudah membahas dan saya menarik untuk coba dipantau sama ESA bareng UNT dan Harum yang masih uptrend juga, yang sampai saat ini juga masih tetap on track dan masih bisa terus dipantau. Jadi ESA bisa kita lihat cara broker summary, kenaikan 4% lebih ini terlihat masih ada akumulasi besar, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham ESA. Jadi untuk ESA saat ini saya lihat masih ada potensi besar untuk break 800 minggu depan. Apabila berhasil break, ESA akan mulai lanjut uptrend menuju target terdekat itu di sekitar 880 sampai 900. Jadi apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar garis EMA 150, menurut saya juga masih bisa coba pantau untuk buy on breakout. Apabila minggu depan masih gagal break pun, menurut saya masih tetap bisa dipantau untuk tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Jadi ingat, ESA selama masih kuat di atas garis EMA 150 masih layak untuk di hold, dan secara trend juga masih oke. Jadi masih ada potensi untuk lanjut bergerak uptrend selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Sekarang kita coba bahas saham menara yang lainnya. Saham TWR bisa kita lihat secara tren juga hampir mirip pergerakan dengan MTEL. Sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50-150, tapi saat ini kembali melemah dan turun di bawah garis EMA. Dan untuk TWR saat ini sudah turun di bawah harga 1000 yang sebelumnya merupakan support psikologis. Saat ini sudah berubah menjadi resisten, dan untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini ada di harga 950. Karena sebelumnya TWR mengetes 950 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan
Pada perdagangan hari Jumat kemarin walaupun tidak naik dan turun, terlihat ada distribusi. Asing juga 1 minggu terakhir bisa kita lihat masih terus distribusi saham TWR. Jadi TWR saya lihat masih ada potensi untuk melemah menuju support 950 minggu depan. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif baik, bisa coba pantau di sekitar 950 karena sebelumnya masih bisa bertanda rebound. Apabila minggu depan masih kuat bertahan di support ini, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di harga 1000 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten psikologis sampai garis EMA 50 di harga 1015 yang saat ini juga masih berupa resisten. Dan sebaiknya hanya trading jangka pendek atau swing trade karena bisa saja hanya teknik rebound sementara. Apabila terpantau TWR masih gagal naik melewati harga 1000 dan garis EMA 50, TWR masih ada potensi untuk melemah dan lanjut downtrend kembali. Selanjutnya TBIG, jika kita lihat cara pergerakan saat ini juga mulai melemah, tapi TBIG memang dari 2 bulan terakhir ini jika kita lihat masih belum berhasil break garis EMA 150. Jadi beda dengan MTEL dan TWR yang sebelumnya berhasil break dan mulai melemah, TBIG berhasil naik di atas garis EMA 50, beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150 memang masih gagal break dan saat ini turun di bawah garis EMA 50. Tapi masih bertahan di support psikologisnya di harga 2000. Jadi mengetes 2000 masih bisa bertahan, hari Jumat masih naik 0,5% ke 2020. Tapi candle hari Jumat menurut saya masih tidak begitu bagus karena ada uji dan di atasnya ada garis EMA 50 di harga 2040 dan di atasnya ada resisten minor di sekitar 2050. Tapi selama masih kuat di 2000 menurut saya TBG masih bisa di hold. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy pun masih bisa coba tunggu di 2000 untuk swing trade atau trading jangka pendek. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin juga masih ada distribusi dan asing dalam beberapa hari terakhir melakukan sedikit distribusi. Tapi untuk pergerakan 2 minggu terakhir sebenarnya asing masih masuk akumulasi. Jadi TBG saat ini saya lihat masih ada potensi untuk bergerak sideways dengan range harga 2000 sampai 2050 minggu depan. Jadi TBG menurut saya masih bisa di hold. Selama masih kuat di 2000 masih ada potensi saya lihat untuk naik kembali dan mengetes garis EMA 150 saat ini sekitar 2110. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.